kan kita pasti akan menjadi pembenahan. Iya. Sehingga mereka pelayanannya agak kendor atau. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya reporter Radar News TV yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kusuma Dewangsa, ancam akan nonjopkan dokter jika lalai dalam pelayanan. Pesawaran Lampung, Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Dengan adanya pemberitaan yang viral di media sebelumnya tentang buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pesawaran, hal yang serupa sudah kerap terjadi bukan hanya 1-2 kali ini buruknya dalam menyikapi atau memberi pelayanan pada pihak pasien khususnya warga Kabupaten Pesawaran sendiri. Sementara hal ini bertentangan dengan program dan pesan Bupati Pesawaran, semestinya dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan mengutamakan keselamatan pada pasien apalagi dengan pasien bersalin atau pasien kecelakaan. Dengan adanya pemberitaan media yang sempat viral, Direktur RSUD Pesawaran Dr. Yasmin pada Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021, di Aula Pemda menyampaikan pada Radar News TV, dia akan membenahi manajemen dan pelayanan tenaga medis RSUD yang selama ini dianggap tidak memuaskan bagi masyarakat atau pasien. Dan ia akui pelayanan pihak kami belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu melalui pemberitaan dari kawan-kawan media, pihaknya akan melakukan perombakan secara menyeluruh, ungkapnya. Untuk permasalahan ini memang dia selaku kepala rumah sakit tidak melihat langsung seperti apa alur persoalannya, tapi hanya info dari pihak rumah sakit, bahwasannya dengan kejadian tersebut pihak LSM yang kebetulan keluarga dari pasien dan wartawan membawa paksa pasien ke GMC, tapi itu informasi aduan yang ia dapat dari pihak rumah sakit, dia tidak melihat langsung. Untuk sanksi kami belum bisa mengambil tindakan nanti kalau sudah terjadi, berikut penjelasan Yasmin. Dari dokter yang rawat sudah dijelaskan ke pihak keluarga. Sudah dijelaskan ya bahwa ada 2 option, apakah pasien mau rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat inap kan akan dilakukan diinfus, tetapi katanya keluarga menolak untuk diinfus. Bukan gini Bu, kan apa? Opsinya 2, dirawat inap tapi nunggu Senin baru di USG atau dikasih obat penggugur suruh pulang, udah gitu. Opsinya cuma itu aja, nggak ada opsi lain lagi. Ya, kita punya yang di GMC adalah dokter RSUD semua yang menangani baik yang menerima dokter desa maupun saya nih wawancara ke mereka. Ya, saat itu memang saya kita sudah mau ngomong apa lagi kalau semua tidak mau mendengar. Jadi dari pihak kami saat dilakukan pemeriksaan sampai dibuka, mohon maaf ya, pembalutnya tidak ada darah saat itu. Saat itu. Kemudian sempat dilakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam belum ada pembukaan. Jadi makanya kenapa ini belum dilakukan tindakan, tidak boleh. Tadi udah diterangkan oleh dokter spesialis oksigennya sendiri. Sebenarnya gini, lebih baik kalau medis, kan saya takut nih, bukan ranah saya. Nanti saya nerangin malah saya salah. Lebih baik sebenarnya saya pengen bikin satu kronologis karena hari ini saya baru langsung ketemu, kita belum berdiskusi secara langsung bikin satu kronologis yang memang kita bisa kasih press release yang benar. Jadi jangan sampai saya juga tidak akan menutupi kita berbicara apa adanya. Kita nih bekerja kan, saya tahu itu nyawa 2 orang. Ya kalau yang satu kan memang sudah keguguran. Udah meninggal ya? Enggak, itu memang belum. Jadi itu adalah kehamilan di luar kandungan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kenapa saya sebenarnya tadinya belum mau ketemu dengan para wartawan. Saya sih pengen ketemu ketika saya sudah membuat satu kronologis yang benar. Saya akan pasti press release. Jadi kejadiannya seperti apa. Sekarang yang jelas adalah kedepannya kan kita pasti akan menjadi pembenahan. Semua kejadian-kejadian ini kan menjadi pelajaran kita. Tidak mungkin orang rumah sakit akan membiarkan pelayanan memburuk, nggak mungkin. Kita kan tetap komit. Tadi dokter-dokter juga bilang, prinsip kita adalah patient safety, keamanan pasien. Nggak ada mau penelantaran atau tidak ada niatan. Kalau ditanya dokter-dokter semua tidak ada. Jadi gini Bu, itu kalau menurut Ibu selaku dirut itu udah maksimal belum pelayanan rumah sakit? Kalau maksimal, kalau saya bilang maksimal belum. Ya, tapi kita kan masih dalam proses. Langkahnya Bu, langkahnya ya perbaikan terus ya. Kita tetap
ada pelajaran-pelajaran ya ini kita ambil hikmahnya lah. Kita tetap perbaikan dari administrasi, dari segala macam lah. Itu tetap dari segi pelayanan yang tetap nanti akan kita. Jadi tolong diperhatikan tim medis yang di bawah itu. Jadi yang jelas Bu, kejadian ini kan bukan sekali ini terulang Bu, Ya, sudah berulang kali. Sedangkan dari pihak Ibu selaku kepala rumah sakit sudah sering memberi teguran kepada yang bersangkutan bawahan Ibu ya. Tapi kan ini terjadi lagi Bu. Terus. Ini mau sampai kapan Bu kejadian kayak gini Bu, kira-kira Bu? Dari masyarakat. Ini juga Pak Dewan yang nelpon saya. Masa iya Dewan? Kalau sanksi yang maksimal Bu, silakannya. Sanksi yang maksimal apa Bu? Kalau sudah terulang berapa kali Bu? Nanti lah, saya belum mau ngomong di sini. Ya, nanti kalau udah kejadian baru semua pada tahu. Berarti Ibu enggak mau ngasih komentar masalah sanksi. Jangan dulu, jangan dulu ya. Tapi tetap diberi sanksi kan? Tapi pasti ya Bu ya, pasti ada ya. Nanti kita lihat ya. Jadi Bu, kalau untuk yang kata Ibu, Kenapa saya diskusi dengan Pak Sekda di atas briefing segala macam dengan inspektorat dengan segala macam, itu kan ada langkah-langkah yang harus. Ya minta tolong ya, Bu ya, saya sebagai Bu, kepala LSM. satu lagi Bu. Jadi kan masalah saya ada penelpon kemarin, kata Ibu si pasien ditarik sama wartawan ada LSM. Jadi apa tanggapan Ibu Bu? Kenapa? Bahwa si pasien ditarik paksa untuk keluar sama wartawan sama LSM. Jadi saya pengen tahu seperti apa Bu kronologisnya, tanggapan Ibu. Laporan dari bawah. Ya, saya dapat laporan seperti itu. Jadi memang harusnya kalau sudah menyerahkan ke rumah sakit, ini secara etika serahkanlah ke rumah sakit. Tidak boleh ada intervensi. Kalaupun mau keluar itu harusnya bikin surat permintaan pulang paksa. Justru putih kita heran kemarin ya. kita panik. Kita minta surat rujukan, dikasih nggak? Enggak dikasih. Sekarang kalau itu memang udah disuntik, udah pasti ini biasa ya. Ini Itu Bu, kaget saya. sebenarnya saya pengen bikin satu kronologis ya. Karena hari ini saya baru langsung ketemu, kita belum berdiskusi secara langsung bikin satu kronologis yang memang kita bisa kasih press release yang benar. Jadi jangan sampai saya juga tidak akan menutupi ya. Kita berbicara apa adanya. Kita nih bekerja kan, saya tahu itu nyawa 2 orang. Ya kalau yang satu kan memang sudah kejujuran. Udah meninggal ya? Enggak, itu memang belum. Jadi itu adalah kehamilan di luar kandungan. Nah, jadi hal-hal seperti ini kenapa saya sebenarnya tadinya belum mau ketemu dengan para wartawan. Saya sih pengen ketemu ketika saya sudah membuat satu kronologis yang benar. Saya akan pasti press release. Jadi kejadiannya seperti apa. Sekarang yang jelas adalah kedepannya kan kita pasti akan menjadi pembenahan. Semua kejadian-kejadian ini kan menjadi pelajaran kita. Tidak mungkin orang rumah sakit akan membiarkan pelayanan memburuk, nggak mungkin. Kita kan tetap komit. Tadi dokter-dokter juga bilang prinsip kita adalah patient safety, keamanan pasien. Nggak ada mau penelantaran atau tidak ada niatan. Kalau ditanya dokter-dokter semua tidak ada. Jadi gini Bu, itu kalau menurut Ibu selaku dirut itu udah maksimal belum pelayanan rumah sakit? Kalau maksimal, kalau saya bilang maksimal belum. Ya, tapi kita kan masih dalam proses. Langkahnya Bu, Langkahnya ya perbaikan terus ya. Kita tetap ada pelajaran-pelajaran ya ini kita ambil hikmahnya lah. Kita tetap perbaikan dari administrasi, dari segala macam lah. Itu tetap dari segi pelayanan yang tetap nanti akan kita. Bersamaan itu di ruang kerjanya Sekretaris Daerah Pesawaran, Kusuma Dewansa mengatakan, dengan adanya laporan seperti pemberitaan-pemberitaan tentang lemahnya pelayanan pihak rumah sakit yang belum maksimal seperti dalam pemberitaan yang saya terima, kita akan merubah manajemen pelayanan di rumah sakit Pesawaran, karena mereka harus senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien khususnya warga Pesawaran. Ya sekarang ini tidak ada artinya banyak cerita, yang penting itu kerja. Dia minta Direktur RSUD agar melakukan tindakan dalam merubah manajemen guna meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit lebih maksimal dan lebih baik terhadap pasien. Seharusnya pihak rumah sakit mengutamakan untuk keselamatan pasien terlebih dahulu. Kalau ada yang melanggar atau bersalah, kita beri tindakan, misalnya dokter yang bertanggung jawab dan lalai pada jam piket kerja pada waktu itu dalam pelayanan pasien, tentu akan dimutasi atau dinonjok, karena ini merusak citra rumah sakit, ucapnya. Jangan sampai hal seperti ini terjadi berulang-ulang.
Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi hal itu hendaknya menjadi cambuk pada pihak rumah sakit. Bekerjalah dengan ikhlas, jangan tebang pilih dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Berikut penjelasan Sekda. Mereka mungkin mereka ada tidak ada pemasukan ya. Ini salah satu faktor saya perhatikan. Benar. Sehingga mereka pelayanannya agak kendor atau cuek. Betul, Pak. Nah ini sudah saya suruh evaluasi oleh ini. Mana dokter-dokter yang pelayan ngendor, gitu kan? Bila dia tidak mau membangun pesawaran, kita ganti. Benar, Pak. Gitu. Ini karena Belum apa-apa mereka selalu salah gitu. Mereka juga ingin memperbaiki kondisi daripada rumah sakit. Gitu. Nah, kejadian ini Bang bukan 1 kali 2 kali Bang. Iya. Ini sering itu Bang. Ya, Terus langkah kita selanjutnya apa Bang untuk supaya tidak terulang lagi seperti itu? Bang? ya kita rubah manajemen. Kita rubah manajemen pelayanan. Pertama, kemudian kita aturan-aturan regulasinya kita perkuat, sarana-sarana kita ini, kemudian kita cari akar masalahnya. Misalnya dokternya tidak profesional, kita ganti. Begitu. Apakah itu perlu dirawat inap? Apakah itu masih bisa diberikan tenggang untuk istirahat dulu baru diberikan tindakan? Apakah harus segera dioperasikan dokter? Serahkan kepada dokter yang membidanginya. Apabila mereka melanggar, mereka bertanggung jawab, siap untuk dihukum. Misalnya malpraktek dan sebagainya. Ya, di sini seluruh masyarakat pesawaran ya yang tidak tercover oleh BPJS. Persyaratannya dia? Iya, persyaratnya KTP, pemberitahuan dari desa dan sebagainya. Cuman mohon maaf, ini masyarakat ini akibatnya terjadi kelemahan kita. Dia anggota BPJS yang tadinya aktif mengangsur berhenti. Jadi berobat yang program Gratis. ini itu jadi akhirnya tumpang tindih kan itu. Jadi kalau yang nggak punya BPJS, KTP pesawaran gratis Pak ya? Gratis. Itu untuk di mana aja Pak pengobatan? Seperti puskes apa Di rumah sakit umum kita. umum aja ya? Ya puskes juga. Puskes ya. walaupun operasi juga. Operasi mana? Sesar apa itu. Iya Gratis. dilihat di situ kan ada. Saya mana tahu yang ke dokter mana yang ini, yang tidak tercover, yang bisa digratiskan itu mana-mana saja. Gitu. Kalau nanti yang digratiskan semua, Kemarin ini Pak. LSM sebagai kontrol sosial wajar-wajar saja. Tapi kita kan punya hak jawab untuk meluruskan yang benar. Kalau memang di pihak rumah sakit ada yang salah, kita berikan tindakan. Misalnya dokternya salah, bila perlu dokternya kita mutasi, kita nonjolkan. Misalnya siapa yang bertanggung jawab pada hari itu tidak melalaikan tugas, kita tindak, gitu kan. Tetapi secara general, secara umum, jangan dibilangkan rumah sakitnya bobrok. Kesian loh sebagai pendirinya, kesian sebagai kepala daerahnya yang sudah begitu ingin memajukan program terbaik pelayanan. Kalau ada oknum-oknum yang menghambat untuk pembangunan rumah sakit ini, kita ganti. Kita supaya pelayanan ini baik. Tapi tolong dukung. Kita ini kan baru 13 tahun, 13 tahun, 14 tahun berdiri. Kalau mau kita sebelum apa-apa suruh tutup itu rumah sakit, belum apa-apa kita ini, siapa yang akan memajukan daerah kita sendiri? Jadi gini Pak Sekda. Dan ini kan sudah berulang kali ya. Kejadian ini yang diutamakan untuk masalah melahirkan ya, sudah beberapa kali terjadi. Penanganan ini memang tidak maksimal lah pelayanannya untuk pihak rumah sakit. Nah, kalau untuk dokter sendiri memang pernah terjadi ada dokter. Cuman mereka tuh bukan dokter spesialis untuk kandungan. Ya. Mereka tidak akan berani melakukan. Jadi sementara memang sering terjadi untuk pelayanan-pelayanan ke rumah sakit ini kurang maksimal lah. Jadi untuk langkah Pak Sekda untuk kedepannya sampai tidak akan terjadi lagi seperti apa Pak? Kita kan
identifikasi di mana yang sering terjadi permasalahan. Ini yang sering terjadi permasalahan kan di bagian kandungan, objin. Nah, saya minta manajemen rumah sakit mengevaluasi dokter-dokter yang menangani kandungan, dokter-dokter objin. Pada permasalahan ini mereka di mana? Pada permasalahan ini kenapa mereka tidak melakukan tindakan cepat dalam penanganan ini? Misalnya mereka menganggap ini tidak gawat, tapi tidak darurat, masih ada bisa umpama hari Senin dilakukan gitu kan. Sedangkan kita merasa ini gawat darurat mengenai nyawa gitu kan. Nah ini harus kita sinkronkan, sinergikan, kita serahkan kepada mereka. Ternyata juga yang menangani di GMC dokter kita rumah sakit ini. Tadi saya ngomong, kenapa Anda? Ya kebetulan saya lagi piket di GMC misalnya. Iya benar tuh dokter kemarin. Saya kenapa tidak pada waktu itu ada di rumah sakit? Katanya saya menunggu, memang sudah saya ditelepon oleh dokter Devi untuk penanganan itu. Kami tidak bisa melakukan tindakan kalau tidak saran ilmu kedokteran misalnya gitu. Sudah ada pembukaan, tangannya sudah keluar misalnya keguguran, baru kita lakukan tindakan. Jadi dokter satu ya Pak. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Deva Radar News TV melaporkan.